الله أكبر الله أكبر. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzili. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada satu malam yang berkah. Sesungguhnya kamilah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat serta karunia kepada kita hingga saat ini. Dan insyaallah Allah akan memberikan kepada kita secara kontinu nikmat dan karunia-Nya, baik di dalam kehidupan di dunia ini maupun setelah kematian hingga sampai kepada masa kebangkitan. Selawat beriring salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian. Ma'asyiral muslimin, kita sudah berada di hari-hari penghujung bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah sempurnakan Ramadan ini bagi kita, sempurna jumlah bilangan harinya untuk 1 bulan penuh. Diberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, serta keimanan untuk melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian diberikan kepada kita ampunan, rahmat, serta pembebasan dari api neraka. Dan tentunya kita berharap agar Allah memberikan kemuliaan kepada kita dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jamaah yang dirahmati Allah, malam Lailatul Qadar Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim. Pertama adalah di surah Al-Qadar, bahkan namanya sendiri sebagai surah Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Qadar? Malam Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Di sini Allah berikan gambaran pada kita tentang keagungan malam Qadar. Pada ayat yang lain Allah menyebut inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzili. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada satu malam yang berkah. Sesungguhnya kamilah yang mengutus para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mundhirin.
pada malam qadar, pada malam diturunkan Al-Quran, semua urusan diberikan kejelasan, amran hakim, urusan yang besar, sehingga penamaan malam qadar itu dia berhubungan dengan penentuan ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk setahun yang akan datang. Jadi semua hal yang berhubungan dengan maqadir lil ibad, ya, ketentuan-ketentuan jalur garis takdir kepada seorang manusia ditentukan pada malam qadar untuk 1 tahun yang akan datang. Sementara di Lauh Mahfuz sudah tertulis segala sesuatunya dan dipindahkan tulisan di Lauh Mahfuz itu kepada malaikat itu pada malam qadar untuk 1 tahun ketentuan. Dari semenjak malam qadar itu sampai dengan tiba malam qadar yang akan datang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu Imam Al-Qurtubi, sebelumnya Imam At-Tabari, di dalam tafsir beliau mengatakan bahwa malam qadar ini adalah malam keagungan yang ditentukan padanya semua ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai mukmin wajib mengimani akan bahwa malam qadar itu adalah malam agung, malam kemuliaan, malam yang dimuliakan di dalam agama kita. Jamaah yang dirahmati Allah, memuliakan malam qadar secara akidah itu adalah wajib hukumnya. Jadi tidak boleh ketika Allah sudah menyatakan kemuliaan dan kelebihan daripada malam qadar, kita menganggapnya sebagai sesuatu yang remeh-temeh. Dan ini bila terjadi bagi seseorang, bisa saja dia menjadi murtad dari keyakinannya. Di dalam surah Al-Qasas Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu wahai Muhammad menciptakan segala sesuatu dan Dia memilih akan ciptaannya. Ma lahum minal khiyarah, tidak ada pilihan bagi hambanya kecuali terhadap pilihan Allah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Perhatikan bahwa orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik, menjadikan berhala yang terbuat dari patung, Lata, Uzza, Manat dan lain sebagainya sebagai sembahan. Batu yang dipahat kemudian menjadi berhala, tidak berbentuk 100% sebagaimana bentuk makhluk hidup, bahkan hanya berbentuk berhala yang tidak memiliki kaki, tidak memiliki tangan, bahkan tidak sempurna punya hidungnya. Ini disembah oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Lalu Allah meminta kepada mereka untuk tunduk ke dalam agama Islam. Lalu di antaranya adalah memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Misalnya memuliakan Masjid Al-Haram, lalu memuliakan Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Kita tidak bisa membuat sebuah
analogi secara logika bahwa Ka'bah dengan berhala itu sama. Berhala itu terbuat dari patung, Ka'bah juga berhala itu terbuat atau patung itu terbuat dari batu yang dipahat. Ka'bah juga batu yang disusun untuk membentuk sebuah bangunan. Lalu kita samakan? Tidak. Karena Allah sudah memilih Ka'bah untuk dimuliakan. Tidak ada pilihan kepada makhluk, pada hamba kecuali memuliakan Ka'bah itu. Bila dia tidak memberikan kemuliaan kepada Baitullah, maka dia keluar dari agama ini, murtad dari keislamannya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, begitulah Allah memilih. Allah pilih segala sesuatu. Allah memilih dan mengagungkan dan meminta kepada manusia untuk mengagungkannya. Tempat, bangunan, profil ya dari makhluk, yaitu syakhsiyah, ya, figur, itu diagungkan oleh Allah dan meminta kita untuk memuliakannya, atau dengan bahasa lain dimuliakan oleh Allah dan diminta kita untuk memuliakan dan mengagungkannya. Banyak ayat, banyak hadis seperti ini berbicara tentang bangunan. Allah menyebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah yang pertama sekali yang dijadikan sebagai tempat bagi manusia untuk beribadah adalah yang ada di Bakkah, yaitu Mekah. Ini Ka'bah yang dimuliakan. Siapapun yang memiliki kesanggupan tapi dia tidak datang untuk mengagungkannya secara aplikasi dalam amal ibadah, yaitu ibadah haji dan umrah, maka boleh jadi dia memilih mati dalam keadaan Yahudi maupun mati di dalam keadaan Nasrani. Tetapi bila dia menolak untuk menerima kewajiban daripada haji bagi orang yang telah memiliki syarat-syarat kewajibannya, maka dia, orang yang mengingkari ini adalah orang yang keluar dari agama Islam. Jadi mengagungkan Ka'bah, mengagungkan Al-Masjid Al-Haram, itu adalah akidah. Secara akidah wajib ada pada kita. Lalu amalan yang berhubungan dengan Al-Masjid Al-Haram dan yang berhubungan dengan Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, ada yang wajib bagi orang yang telah mencukupi syarat, ada yang sunat. Misalnya tawaf sunat, itu siapapun melakukan tawaf sunat maka hukumnya sunat, boleh dia lakukan, boleh tidak. Tapi kalau tawaf ifadah dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah itu wajib, kalau tidak sah dan orang itu akan berdosa. Ini harus ada pengagungan seperti itu. Allah juga mengagungkan masjid dengan meminta kepada hambanya untuk memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a fiha ismullah atau ismuh, pada rumah-rumah atau masjid yang ditinggikan nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Ya. Fiha wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Diminta untuk mengagungkan masjid.
Orang yang berhadas besar jangan masuk ke dalam masjid kecuali illa abiri sabil. Orang yang tidur-tiduran menggunakan masjid tapi tidak salat tidak dibenarkan. Kecuali itu bagi orang yang beriman, musafir sebentar tapi dia melakukan salat, memakmurkan masjid secara zahir maupun batin. Di masjid tidak besar suara. Di masjid begitu masuk ada sunat tahiyatul masjid. Ini Allah yang minta. Jadi jangan dianalogi itu adalah keberhalaan. Dan itu adalah tempat yang berkah. Ka'bah berkah, Masjid Al-Haram berkah. La tashuddur rihal illa ila 3 masajid. Jangan kalian bersusah-susah untuk bepergian traveling kecuali ila 3 masajid, menuju ke 3 buah masjid. Apa saja itu? Masjid Al-Haram, Masjid An-Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Ini Allah muliakan. Kita mesti muliakan secara akidah, walaupun kita tidak mengunjunginya. Karena mengunjunginya hukumnya ada kala dia wajib, ada kala dia sunat. Tetapi mengakidahkan, mengimani kemuliaannya itu adalah kewajiban yang harus ada, tidak boleh tidak. Allah memuliakan tanah haram, Allah memuliakan padang Arafah, Allah memuliakan Mina, Allah memuliakan negeri Syam, Allah memuliakan Turbatul Madinah, tanahnya Madinah. Tidak boleh berbuat sesuka hati di tanah itu. Harus ada kemuliaannya. Masuknya pun ada doanya. Tanah itu tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Ada 7 pintu masuk yang dijaga oleh para malaikat. Ini kemuliaan. Allah memuliakan para utusannya, baik dari para malaikat maupun dari para manusia. Allah muliakan. Atau Allah memuliakan malaikat. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah memilih para utusannya dari para malaikat dan dari golongan manusia. Surah Al-Baqarah ayat Allah sebut, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin." Barang siapa yang memusuhi Allah dan malaikatnya, umum, disebut ayat khusus lagi. Ya, setelah umum malaikat disebut dan memusuhi Jibril serta Mikail. Spesifik disebut. Padahal malaikat termasuk di dalamnya Jibril dan Mikail. Tapi Mikail dan Jibril dipisah dari malaikat dalam penyebutan. Karena memang orang-orang Yahudi membenci Jibril dan menyukai Mikail. Katanya Jibril adalah dewa perang, malaikat perang, suka kejahatan, menghancurkan, pemarah. Mikail itu baik, lembut. Itu orang Yahudi bilang. Tidak, semuanya tidak boleh dibenci karena ini adalah makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat sebagai makhluk Allah yang selalu bertasbih dan wajib diimani dan akan adanya dan dimuliakan malaikat itu. Oh, ini tempatnya malaikat, jangan ribut-ribut. Masjid ya. Ini dipasang sesuatu yang bisa menghadirkan malaikat. Majelis ilmu, jangan ribut-ribut, ada malaikat di situ. Ya. Majelis Al-Quran, jangan ribut-ribut. Di samping kemuliaan Al-Quran, juga kemuliaan tempat dan kemuliaan siapa yang hadir. Allah memuliakan para utusannya dari para manusia semenjak Adam sampai dengan Nabi Muhammad, dan kemuliaan
daripada masing-masing para nabi ini berbeda-beda. Dari sekian para nabi dan utusan Allah, ada ulul amri minar rusul, 5 orang sahaja. Dari ulul amri minar rusul ada pemimpinnya bagi semua, termasuk bagi yang 5 ini. Siapa itu? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Al-Qur'an. Diminta kita untuk mengagungkan dan memuliakannya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan para walinya. Diminta kita untuk memuliakannya. Hadis Nabi menyebut akan hadis kursi, Allah berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku permaklumkan perang terhadapnya. Orang, manusia al-arif billah dimuliakan oleh Allah karena kedekatannya dengan Allah, karena penghambaannya yang tinggi kepada Allah, yang memberikan bimbingan, pelajaran ya kepada selain mereka dari para hamba Allah. Mereka menyebarkan dakwah, muliakan mereka, dan siapa yang memusuhi mereka, maka Allah permaklumkan perang terhadap orang ini. Allah Subhanahu wa taala memuliakan perintah. Ada perintah dan larangan. Yang larangan diminta untuk ditinggalkan, jangan lakukan. Yang perintah lakukan, baik sifatnya wajib maupun anjuran. Larangan ada yang haram, ada yang makruh. Ini Allah berikan secara spesifik. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tidak ada pilihan bagi manusia. Semua sudah dipilih oleh Allah. Jadi jangan ada yang mengatakan, kenapa tidak Fulan yang menjadi utusan, kenapa harus si Fulan? Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sidang jamaah yang dirahmati Allah terhadap malam qadar. Allah yang memilih. Dalam agama kita juga Jumat itu waktu mulia. Ayat menyebutkan idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila diseru pada hari Jumat untuk melaksanakan salat, maka bersegera. Waktunya akan habis. Segera tergelincir matahari masuk waktu Jumat, laksanakan bagi telah cukup syaratnya. Syarat-syarat kewajiban bagi dia. Mesti muliakan waktu itu dan lakukan salat. Hari Jumat juga menjadi sayyidu al-ayyam, penghulunya segala hari. Allah juga memuliakan hari Senin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Ketika ditanya, "Kenapa engkau berpuasa pada hari Isnin?" Nabi menjawab, "Dzaka yauman wulidtu fi." Karena hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan. Wa yaumun bu'itstu. Pada hari Senin aku juga diangkat menjadi Nabi Allah. Dinobatkan. Wa unzila alayya fi. Dan juga pada hari Senin diturunkan Al-Quran kepadaku. Jadi tiga-tiganya ini dipilih pada hari Senin, hari mulia, sehingga Nabi berpuasa ya. Imani hari Senin adalah hari mulia, kemudian imani waktu itu adalah mulia, tapi ada spesifik lebih utama di antara sekian waktu yang mulia.
Anda mau mensifatinya dengan amalan-amalan tertentu, ada yang sunat, ada yang wajib. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, malam qadar begitulah. Allah memuliakan malam qadar. Ada beberapa informasi di dalam agama. Pertama adalah Allah turunkan Al-Quran pada malam qadar. Kemuliaan Al-Quran boleh jadi membawa kemuliaan kepada malam qadar. Karena mulianya malam qadar, juga rahmat Allah yang banyak turun melimpah ruah serta karunia-Nya, sehingga para malaikat semua turun. Tanazzalul malaikatu fiha biizni rabbihim min kulli amr, untuk mengatur semua urusan. Karena urusan yang turun pada malam itu begitu agung dan mulia, maka mulia pula malam qadar. Kemudian juga data selanjutnya menyatakan wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu tentang apa itu malam qadar? Ini ketika ditanya seperti ini, itu urusan besar. Wa ma adraka ma al-qari'ah. Urusan besar. Urusan agung, urusan mulia. Hari akhirat kesemua kita ke sana dan menjadi tujuan tempat pengembalian manusia. Kemudian juga Allah menyebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini bukan angkanya, tapi untuk menyatakan, merepresentasikan sebuah angka yang besar, sebuah nilai yang banyak, yang agung akan diberikan, bukan hanya 1000 bulan. Karena di dalam ayat lain penggunaan seperti itu ada. Orang Arab kalau mengatakan 70 itu maknanya banyak. Kalau mengatakan 63, iman itu 63 cabang. Kalau dihitung lebih dari 63. Yang pertama adalah yang la ilaha illallah, kemudian yang sederhana adalah menghilangkan hambatan ataupun duri dari tempat orang berlalu lalang, dari jalan. Ya, kendala-kendala dihilangkan dan seterusnya. Paling rendah adalah duri. Adza. Ya, adza juga duri itu. Walaupun ada gangguan kamtibmas misalnya, perampok dan seterusnya ya, atau orang yang menghalangi orang dari jalan Allah, itu bisa juga bermakna adza. Kotoran juga ada. Ya. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita hitung lebih 63 itu kata ulama. Tapi penyebutan ini untuk menyatakan banyak. Begitu juga dengan 1000 bulan. Karena nanti di ayat lain Allah menyebut 1000 tahun. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Surah Al-Baqarah. Sungguh engkau wahai Muhammad akan mendapati orang-orang Yahudi itu sangat tamak terhadap dunia, lebih tamak dari ketamakan orang musyrik. Orang musyrik tamak juga, tapi Yahudi lebih lagi. Itu lihat tuh perang Palestina hari ini. Tidak peduli mereka. Mau buat tempat bisnis lagi sana, walaupun melalui Amerika, lobbynya mereka tuh. Yahudi. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Dari mereka itu, orang-orang Yahudi itu ingin hidup selamanya 1000 tahun. 1000 tahun apakah pas 1000? Bukan. Ingin hidup selamanya, meskipun mereka tahu mereka akan mati, tapi ingin hidup selamanya. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi an yu'ammar. Meskipun diberikan umur selamanya, mereka juga tidak bisa menghindarkan diri dari azab. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ada disebut 1000 tahun. Di sini 1000 bulan. Itu merepresentasikan banyaknya. Maka itu dalam hadis Nabi, perhatikan. Dalam hadis Nabi, Nabi sebut, qad ja'akum syahrun mubarak. Ya. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Telah datang kepada kalian malam bulan yang penuh berkah. Pada bulan yang penuh berkah itu, yaitu bulan puasa, bulan Ramadan, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan.
Lihat ucapan Nabi selanjutnya, man hurrima khairaha faqad hurrima al khaira kullah. Barang siapa yang diharamkan kebajikan malam qadar, maka sungguh telah diharamkan seluruh kebaikan padanya. Kira-kira ada orang yang malam qadar mencuri, ada orang yang malam qadar menjumpai orang yang dia cintai tanpa ada ikatan pernikahan yang sah, lalu melakukan hubungan terlarang pada malam qadar. Ada malam qadar malah jadi pencuri kambing dan sapi karena lebaran tidak punya uang. Ada malam qadar mencongkel tempat-tempat yang dijadikan center bisnis dan perniagaan atau tempat jual beli pasar. Bukan tidak, ada. Malam qadar itu dilakukan. Dia tidak dapat kebajikan malam qadar. Lalu apakah dia diharamkan semua kebaikan? Ya, kata Rasulullah. Tapi nanti dia akan taubat setelah menyesal, dia mendapatkan kebaikan lagi. Tapi sudah diharamkan tadi. Maka itu maksudnya adalah Nabi katakan, siapa yang tidak mendapatkan kebajikan malam qadar, dia diharamkan semua kebaikan. Karena begitu banyak kebajikan malam qadar. Seakan-akan kalau tidak dapat kebajikan malam itu, maka dia sudah diharamkan semua kebajikan. Karena Nabi pun tidak bisa menghitung berapa banyak, hanya Allah yang tahu. Bahasa Al-Quran, bahasa hadis hanya menyebut khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Ada sebuah kitab, nama kitab ini Tarhut Tathrib fi Syarhit Taqrib, karya Al-Hafidh Zainuddin Al-Iraqi, seorang syekhul hadis bermadzhab Asy-Syafi'i, ulama Mesir yang hidup pada abad yang ke-8 725 miladiah, wafat beliau 806 miladiah, bertepatan dengan 1325 miladiah, wafat 1408 ya. Tadi 06 ya. 1408 itu lahir beliau, wafat beliau lahir 1325 atau miladiahnya 725, wafat 806 Hijriah. Ini ulama besar, ahli hadis, syekhul hadis. Beliau menukilkan di dalam kitab beliau lebih dari 30 pandangan ulama tentang Lailatul Qadar. Terakhir beliau sebutkan sebagai penutup dan kesimpulan dari semua pendapatnya Al-Imam Ibnu Hazm. Kata Ibnu Hazm rahimahullah, malam qadar sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis An-Nabawi itu berada pada 10 terakhir di bulan suci Ramadan dan tidak akan pernah berpindah lagi. Kalau dulu pernah ya, tapi setelah Nabi mengatakan iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan, taharraw lailatul qadri fil witril awakhir min Ramadan, ya, fil witr al ashril awakhir min Ramadan, cari pada 10 yang akhir bulan Ramadan, cari pada malam witir di 10 yang akhir bulan Ramadan. Perhatikan tuh, Nabi mengatakan ada witir, ada 10 yang akhir. Jadi di sini yang witir itu yang terjadi bulan Ramadan. Cuman kita tidak tahu malam keberapa. Kata Ibnu Hazm di dalam kitab yang dituliskan oleh Zainuddin Al-Iraqi Asy-Syafi'i, syekhul hadis ini, ya, banyak karangan beliau. Itu
tidak berpindah. Dia ada pada 10 yang akhir ini. Bagaimana menghitungnya? Menghitungnya bila bulan suci Ramadan 29 hari, tidak sempurna 30, itu pola menghitung witirnya berbeda dengan bila lengkap 30 hari. Bila Ramadan 30 hari, malam witirnya 21, 23. Karena terhitung 1 dari 21 sampai dengan 10, karena Nabi menyebut 10 yang akhir, bukan 9 yang akhir. Ketika 29 hari bulan Ramadan, maka menghitung witir itu dari 10 yang akhir, berarti 20. Malam 20 itu malam ganjil. Malam 22 malam ganjil. Malam 24 ganjil, 26 ganjil, 28 ganjil. Tidak ada 30 karena 29 hari Ramadan. Ya. Sehingga yang genap menjadi ganjil apabila dia 29 hari Ramadan. Dan yang ganjil menjadi genap bila 29 hari Ramadan. Dan bila sempurna 30 hari Ramadan, yang genap tetap sebagaimana kita menghitung bilangan matematika genap, dan yang ganjil tetap seperti itu yang ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Yang genap berarti sampai 30. Dari 22 sampai 30. 22, 24, 26, 28, 30. Nah, ini sidang jamaah yang dirahmati Allah, kata Zainuddin Al-Iraqi menukilkan pendapat Ibnu Hazm setelah 30 lebih pendapat para ulama dinukilkan di sana. Dan kita tidak akan tahu kecuali setelah selesai Ramadan. Bila Ramadan kali ini 29 hari, maka malam ganjilnya terhitung dari malam 20. Yang genap-genap itu malam ganjil. Kemungkinan di situ malam Lailatul Qadar. Dan bila 30 sempurna nanti, berarti di 21, 23, 25, 27, 29. Cari di sana. Dan kita tidak akan bisa menentukan kecuali semua malam-malam ini kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Baik yang genap maupun yang ganjil. Karena boleh jadi yang genap menjadi ganjil, yang ganjil menjadi genap. Dan boleh jadi yang ganjil tetap ganjil, yang genap tetap genap. Ini persoalan baru kita ketahui di akhir Ramadan. Sehingga jangan menyesal nanti. Aduh, saya hanya cari genap-genap saja. Rupanya malam ganjilnya ada di malam ganjil betulan karena 30. Oh, rupanya saya mencari di malam ganjil-ganjil saja. Menurut saya ganjil matematik, tapi rupanya 29 hari, rupanya yang ganjil ada di genap. Dan di malam genap kita lalai. Lalu apa fungsi disampaikan demikian setelah Ramadan? Kan lebih baiknya disampaikan sebelum Ramadan. Itulah supaya kita siap-siap. Sama dengan hadis yang mengatakan, hadis Hudzaifah bin al-Yaman menyebutkan bagaimana tanda-tanda malam qadar itu telah terjadi. Tidak sebut telah terjadi, bagaimana tanda-tanda malam qadar. Nabi mengatakan subuh hari atau pagi hari dari malam qadar, mataharinya dia temaram, tidak terik, dia bersinar, ya, agak kekuning-kuningan atau hilang warna merahnya karena tertutup dengan sayap-sayapnya malaikat. Itu dikatakan setelah semalam. Jadi kalau orang tahu malam qadar semalam, oh rupanya ini semalam saya tidak beribadah. Nah, jadi bukan salah Nabi. Kita diminta untuk siap, jangan sampai menyesal. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah, ini waktu kita hanya tinggal beberapa hari lagi. Jangan sampai tertinggal gerbong kereta. Jangan sampai tertinggal kapal dan feri untuk berlayar. Jangan sampai ya pesawat ulang-alik yang menghubungkan kita secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan karena kita anggap perjalanan ini tidak terlalu penting. Itu berbahaya dan akan menyesal. Karena kebajikannya sangat besar. Siapa yang haramkan dari kebajikan malam qadar, maka dia seperti diharamkan seluruh kebajikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا.
رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا، واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا